Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia dalam minggu ini. Ya, ini mengenai protokol kesehatan, mengenai pandemi yang saya bahas masalah ini. Semenjak kepulangan Rizik Syihab, tokoh agama ulama ke Indonesia, sungguh luar biasa penjemputannya di bandara ya. Ribuan orang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Massa dari pendukung, dari simpatisan, dari ulama, dari tokoh agama, semua berbondong-bondong menjemput Rizik Syihab di Bandara Internasional. Ya, saya nggak tahu apakah mereka semua menggunakan masker apa enggak. Tapi sesuai fakta yang saya lihat, banyak juga yang tidak menggunakan masker. Mereka berdempet-dempetan, berjabat tangan, ya tidak membagi jarak, tidak mengatur jarak ya. Namanya juga kerumunan massa itu luar biasa. Sudah tidak ada lagi atur jaraknya, sudah tidak ada, sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang saya sampaikan bukan masalah kerumunan massanya, tapi yang saya bahas ini adalah denda 50 juta yang harus dibayar Rizik Syihab ke negara atas kerumunan massa, dan juga pemanggilan dari Gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan dipanggil terkait tentang pernikahan anak Rizik Syihab yang tanda kutip kerumunan massa di acara pernikahan itu sungguh luar biasa ya, karena ini masalah pandemi, ini masalah COVID-19 masih mengintai di Indonesia, masih meningkat akhir-akhir ini. Ya, mungkin ada penurunan tapi tetap juga ada peningkatan jumlah COVID. Ya, itu memang kita tidak bisa pungkiri. Terus yang saya pertanyaan yang kedua yaitu masalah pemanggilan Gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau menurut saya tidak perlulah dipanggil Gubernur DKI mengenai masalah kerumunan massa di acara pernikahan anak Rizik Syihab dan juga Maulid Nabi di rumah Rizik Syihab. Ya, kalau kita mau bicara tentang kerumunan massa, itu sudah berkali-kali terjadi kerumunan massa. Ya, sudah tidak ada lagi atur jarak, sudah tidak ada lagi pemakaian masker, banyak yang tidak menggunakan masker. Ya, kalau kita mau bicara soal kerumunan massa, ini satu contoh pilkada ini kan ya sementara berlangsung, dan kemarin itu pilkada berlangsung di daerah Solo. Ya, kita tahu kan Solo kelahirannya Bapak Presiden kita itu Bapak Jokowi. Nah, anaknya Gibran itu dia akan mencalonkan masuk di pencalonan wali kota. Ya, tentu massanya sangat banyak, dan kemarin itu kampanye massa dari Gibran sungguh luar biasa. Kenapa tidak ditindaki? Kenapa tidak dipanggil? Tetap dibiarkan. Tidak ada tindakan dari kepolisian, tidak ada tindakan dari TNI, tidak ada tindakan dari KPU, dari Bawaslu tidak ada. Dibiarkan saja berkerumun massa, banyak tidak gunakan masker. Ya,
Kalau kita kan bicara masalah kerumunan massa, itu luar biasa masanya, tapi tidak ada pemanggilan. Tapi kenapa Rizik Syihab hanya pernikahan anaknya dengan Maulid Nabi itu? Luar biasa bumerangnya. Sampai gubernur Jakarta itu dipanggil dari kepolisian. Terus kedua, Rizik Syihab dikenakan denda 50 juta. Dan Rizik Syihab itu bayar denda 50 juta. Dan sudah selesai, dia sudah bayar denda 50 juta. Tapi kenapa Gibran ini anaknya presiden tidak dikenakan denda? Tidak dipanggil. Dibiarkan saja. Seperti tidak ada masalah. Padahal kampanye itu luar biasa. Begitu dia menantunya, yaitu Bobi. Ya, menantu dari Pak Jokowi. Kenapa tidak dipanggil juga? Kenapa tidak diminta keterangan? Kenapa dibiarkan begitu saja? Kan masa yang luar biasa juga berkerumun. Jabat tangan, berdempet-dempetan. Luar biasa. Tapi diabaikan begitu saja. Kenapa tidak ada denda 50 juta? Kenapa tidak disoroti? Kenapa harus Rizik Syihab yang jadi sasarannya? Sampai luar biasa. Pencopotan Kapolda, sungguh luar biasa. Pemanggilan gubernur, dan sekarang akibatnya seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia jika melanggar protokol berkerumun akan dikenakan tindakan, mungkin dengan pencopotan juga. Kalau kita mau bicara soal kerumunan kan sudah sering terjadi pilkada di mana-mana. Tapi tidak pernah digubris. Satu contoh anak dari presiden. Kenapa dibiarkan? Apakah dia seorang anak presiden? Ya, kita kan butuh keadilan. Kita tidak perlu pandang bulu mau anak presiden, mau anak siapa. Kalau berkerumun itu harus ditindaki. Karena katanya undang-undang sudah berjalan. Sudah ada undang-undang dilarang berkerumun, dilarang berkumpul. Itu terjadi, tapi kenapa dibiarkan? Kenapa ini Rizik Syihab yang jadi masalah? Gubernur Jakarta dipanggil, Gubernur Jawa Barat dipanggil minta keterangan, dikasih pertanyaan, kalau tidak salah 19 pertanyaannya sampai 7 jam, berapa jam itu, semua dijawab dengan baik. Kenapa dibesar-besarkan? Sampai ada denda 50 juta. Ini kan tidak adil. Ya, ada apa sebenarnya di balik ini? Ya, itu yang saya tanyakan. Kalau memang dibahas masalah tentang kerumunan massa, ya, itu kan anak Jokowi atau pemilihan itu kan kampanye kan luar biasa massanya. Mereka berjabat tangan, berpelukan, berdempet-dempetan. Kenapa dibiarkan, tidak ada pelanggaran? Ya, katanya pandemi, katanya COVID, harus atur jarak, tidak boleh berdekat-dekatan. Loh, ini satu contoh. Kenapa dibiarkan? Dan Presiden sering mengatakan tidak boleh berkerumun, tidak boleh berdesak-desakan. Harus bagi jarak, atur jarak. Tapi kenapa terjadi pada anaknya? Anaknya Pak Jokowi, putra dari Pak Jokowi ini. Ya, itu yang saya utarakan, itu yang saya sampaikan. Tidak boleh dibeda-bedakan, harus dipanggil, harus diadili, harus diminta keterangan juga anaknya. Tidak bisa, jangan kena mentah-mentah anak presiden. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh karena dia ulama, dia tokoh agama, terus mau dibenci. Tidak boleh begitu. Rizik Syihab itu memang ada kesalahan. Ya, mengundang orang banyak. Tapi kalau kita mau bicara soal keadilan, ini kan bicara soal kerumunan massa. Kalau kita bicara kerumunan massa dari kemarin-kemarin banyak kok. Massa yang berkumpul, pilkada di mana-mana, bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Jakarta, di daerah-daerah, kenapa tidak ditindaki? Kenapa pada saat ini pernikahan anak Rizik malah ditindaki, disuruh bayar di 50 denda, dipanggil lagi gubernur, dicopot lagi
si polisi itu yang di Jakarta, Nanan Sujana, Kapolda, dan polisi yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah ya, dicopot juga. Itu kan luar biasa. Dan siapa yang menegakkan ini undang-undang? Siapa? Siapa yang buat ini undang-undang? Kalau memang undang-undang dibuat itu, tentu tidak boleh ada lagi kerumunan massa. Kenapa dibiarkan? Itulah saya pertanyakan. Kasihan. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya cuma kasihan saja. Kasihan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.